Pernahkah kamu merasa lelah, tapi ketika ingin bercerita, orang di sekitarmu seolah sibuk dengan dunianya sendiri? Rasanya seperti berada di tengah hujan deras tanpa payung. Kita ingin didengar, bukan selalu diberi solusi. Bahkan ketika kita tersenyum, hati kadang menangis dalam diam. Ada momen di mana kita ingin seseorang mengerti, bukan menilai. Saat itu, kita sadar bahwa rasa kesepian bisa datang meski dikelilingi banyak orang. Perasaan ini tidak salah atau lemah, itu manusiawi. Kita semua pernah berada di titik di mana kata-kata tidak mampu menjelaskan rasa yang kita bawa. Kadang yang kita butuhkan hanyalah kehadiran yang memahami, bukan sekadar mengangguk. Terkadang, suara hati kita terlalu halus untuk didengar di tengah kebisingan dunia. Kita ingin diterima dengan seluruh ketidaksempurnaan, tanpa harus menyembunyikan luka. Kita ingin dicontohkan bahwa perasaan kita valid, bahwa kita tidak gila hanya karena tersedak emosi. Perasaan seperti ini tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Bahkan cinta yang tulus pun kadang sulit menembus dinding perasaan yang rapuh. Kita ingin ada yang hadir, bukan untuk memperbaiki, tapi hanya untuk ada. Bayangkan jika ada seseorang yang benar-benar memahami, tanpa harus menunggu kita menjelaskan panjang lebar. Rasanya seperti menemukan rumah setelah tersesat dalam gelap. Hari-hari kita bisa lebih ringan ketika kita merasa didengar. Tidak lagi takut menumpahkan air mata di depan orang yang salah. Kita bisa mengekspresikan diri tanpa rasa takut dihakimi. Hidup kita menjadi lebih tenang karena kita belajar menerima bahwa dipahami itu tidak sama dengan selalu disetujui. Ada kedamaian ketika kita menemukan tempat di mana hati kita tidak dipaksa untuk tampil sempurna. Kita mulai menghargai diri sendiri karena ada orang lain yang menghargai perasaan kita. Rasa bersalah yang biasanya muncul karena kita merasa mengganggu orang lain, perlahan menghilang. Kita mulai menempatkan diri kita pada prioritas yang sehat. Hati kita menjadi lebih ringan karena kita belajar bahwa dipahami adalah bentuk kasih sayang. Bahkan jika hanya satu orang yang benar-benar mengerti, dunia terasa lebih hangat. Kehidupan yang penuh pengertian membuat kita lebih sabar dan lembut, tidak hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan diri sendiri. Dunia luar tidak harus selalu keras, ketika ada satu hati yang memahami kita. Kita sering merasa sendirian, karena menganggap masalah kita tidak cukup penting. Padahal setiap perasaan yang muncul punya alasan yang valid. Tidak ada satupun emosi yang salah, meskipun kadang kita merasa bersalah karena merasakannya. Banyak orang berjuang diam-diam, berpura-pura baik-baik saja. Kita sering membandingkan diri dengan orang lain yang tampak bahagia, dan merasa gagal. Padahal setiap orang punya perjuangan masing-masing. Tidak ada manusia yang selalu kuat, atau selalu tahu apa yang harus dilakukan. Menyimpan semua beban sendiri tidak membuat kita lebih kuat, justru bisa melelahkan hati dan pikiran. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa kita manusia yang utuh. Menginginkan dipahami bukan sesuatu yang memalukan. Setiap orang punya keinginan dasar untuk diterima dan dimengerti. Merasa kesepian di tengah keramaian adalah hal yang wajar. Kita tidak perlu memaksakan diri tersenyum ketika hati ingin menangis. Setiap luka, sekecil apapun, pantas diperhatikan. Tidak ada yang salah ketika kita ingin ada yang mendengarkan tanpa memberi saran. Bahkan para pemimpin dunia pun punya momen di mana mereka hanya ingin dimengerti. Normalisasi ini memberi kita izin untuk menjadi diri sendiri tanpa topeng. Kita belajar bahwa perasaan kita valid, bahkan jika orang lain tidak selalu bisa memahami. Seringkali kita percaya bahwa orang lain akan selalu mengerti kita. Kita menaruh harapan terlalu tinggi pada kemampuan orang lain membaca pikiran. Kita lupa bahwa setiap orang membawa dunia mereka sendiri, dengan beban dan cerita masing-masing. Saat orang tidak merespon seperti yang kita harapkan, kita merasa diabaikan atau ditolak. Padahal masalahnya bukan pada kita,
tetapi pada ekspektasi yang belum realistis. Mindset ini membuat kita mudah sakit hati dan frustasi. Kita mengira bahwa dipahami itu adalah hak otomatis, padahal ini adalah hadiah, bukan kewajiban. Kadang kita mencoba menjelaskan diri berkali-kali, tetapi tidak semua orang punya kapasitas untuk mendengar dengan benar. Hal ini tidak membuat kita salah atau kurang. Yang perlu kita ubah adalah cara kita memandang kebutuhan kita sendiri. Kita bisa belajar bahwa merasa dimengerti adalah penting, tapi itu tidak selalu datang dari semua orang. Kita bisa memilih siapa yang layak mendapat kepercayaan untuk mendengarkan kita. Dengan mindset yang tepat, kita bisa merasakan kedamaian, tanpa tergantung sepenuhnya pada orang lain. Kita belajar menghargai diri sendiri dan perasaan kita, bukan karena orang lain, tetapi karena kita pantas mendapatkannya. Kadang yang kita butuhkan hanyalah dipahami, bukan diberi nasihat atau solusi. Mendengarkan tanpa menghakimi adalah bentuk cinta yang sederhana tapi kuat. Perasaan kita layak untuk diakui, bahkan ketika kata-kata kita tersendat. Menjadi pendengar yang baik adalah seni yang jarang, tapi mengubah hidup. Ketika seseorang memahami kita, mereka memberi kita ruang untuk bernapas. Kita belajar bahwa keheningan yang dipenuhi perhatian, kadang lebih berarti daripada ribuan kata. Memahami bukan berarti setuju, melainkan hadir dengan empati. Empati adalah jembatan yang menghubungkan hati yang terpisah. Kita bisa berlatih memahami diri sendiri dulu, baru kemudian berharap dimengerti orang lain. Dengan mengenali perasaan sendiri, kita belajar memberi kata-kata yang tepat, untuk dijelaskan kepada orang lain. Kita menjadi lebih dewasa dalam menghadapi penolakan atau ketidaktahuan orang lain. Hidup yang dipenuhi pengertian membuat kita lebih sabar dan lembut. Kita mulai melihat orang lain dengan hati yang lebih terbuka, karena kita mengerti nilai dari didengar. Mengerti seseorang adalah bentuk cinta yang paling murni. Kita bisa menumbuhkan lingkungan yang mendukung, di mana orang tidak takut menunjukkan diri yang sebenarnya. Dalam hubungan, baik persahabatan maupun keluarga, pengertian membuat komunikasi menjadi tulus. Tidak ada orang yang bisa membaca pikiran, tapi semua orang bisa belajar mendengar dengan sepenuh hati. Kadang kata yang paling dibutuhkan hanyalah, "Aku mengerti kamu." Mendengar itu, tindakan yang sederhana tapi penuh kekuatan. Dengan memahami, kita membantu menyembuhkan luka yang tak terlihat. Dunia menjadi lebih hangat ketika kita hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Menjadi orang yang memahami adalah hadiah yang kita berikan tanpa meminta balasan. Kita tidak harus sempurna untuk memberi pengertian, cukup hadir dengan tulus. Kadang, perasaan yang paling gelap menemukan cahaya hanya dari telinga yang mau mendengar. Empati dan pengertian membuat kita merasa hidup, merasa terhubung. Kadang kita hanya butuh satu orang yang berkata, "Aku ada untukmu," dan itu sudah cukup. Mengerti perasaan orang lain adalah seni yang bisa dipelajari, dan setiap usaha kecil memberi dampak besar. Dengan pengertian, kita menciptakan dunia yang lebih manusiawi. Hati yang dipahami adalah hati yang ringan. Kita belajar bahwa tidak semua perasaan harus dibagikan, tetapi ketika dibagikan, mereka layak dihargai. Mengerti bukan berarti memaksa, tetapi hadir dengan tulus. Kita semua ingin diterima, bukan selalu diubah. Memahami perasaan orang lain membuat kita lebih bijak. Hidup yang penuh pengertian, berarti memberi ruang bagi diri sendiri dan orang lain. Setiap orang yang hadir dengan pengertian adalah oase di tengah padang pasir kesepian. Kita bisa memulai dengan diri sendiri, belajar mendengar hati sendiri. Ketika hati sendiri didengar, hati orang lain lebih mudah kita dengar. Kadang yang kita butuhkan hanyalah sentuhan empati, bukan jawaban cepat. Dunia tidak selalu memberi kita pemahaman, tapi kita bisa menjadi sumber itu bagi orang lain. Mengerti adalah hadiah sederhana yang menyatukan hati. Kehidupan menjadi lebih ringan,
ketika kita belajar menghargai setiap kata dan emosi. Pengertian adalah bahasa hati yang paling universal. Kita tidak harus selalu bicara, kadang cukup hadir. Hadir sepenuh hati sudah cukup untuk membuat perbedaan. Setiap kali kita memahami, kita menanam benih kedamaian. Benih itu tumbuh, menjadi pohon yang menaungi luka orang lain. Dengan kesabaran dan empati, kita membangun jembatan dari hati ke hati. Pengertian membawa manusia lebih dekat daripada kata-kata. Kita semua berhak untuk dipahami, tapi kita juga berhak untuk menjadi pengertian. Dunia yang dipenuhi pengertian akan lebih ringan dan hangat. Kadang yang kita butuhkan hanyalah satu orang yang mau mendengar tanpa syarat. Hadir dan mengerti adalah bentuk cinta yang tak ternilai. Membuka hati untuk memahami adalah langkah kecil menuju dunia yang lebih baik. Kita belajar bahwa setiap manusia membawa dunia yang unik. Mengerti mereka berarti menghargai kompleksitas itu. Tidak ada yang lebih indah daripada merasa diterima sepenuhnya. Empati adalah kekuatan yang merubah kesepian menjadi kedekatan. Kita semua bisa menjadi cahaya bagi orang yang merasa gelap. Kadang yang dibutuhkan hanyalah satu telinga yang mau mendengar. Hati yang dipahami bisa kembali percaya pada manusia. Pengertian tidak memerlukan banyak kata, hanya ketulusan. Dalam dunia yang sibuk, hadir sepenuh hati adalah revolusi. Kadang kita hanya butuh seseorang yang berkata, "Aku mengerti." Dan itu mengubah segalanya. Untuk mulai merasa dipahami dan juga memahami orang lain, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan. Pertama, berhenti sejenak dan dengarkan diri sendiri. Sadari perasaan yang muncul tanpa menghakimi. Kedua, ketika berbicara dengan orang lain, gunakan kata-kata sederhana tapi jujur tentang apa yang kita rasakan. Ketiga, belajar mendengarkan sepenuh hati. Jangan langsung memberi solusi, cukup hadir. Keempat, berikan perhatian penuh pada lawan bicara. Jangan tergoda ponsel atau gangguan lain. Kelima, ulangi kata-kata mereka dengan versi kita, untuk memastikan kita benar-benar mengerti. Keenam, hargai perasaan mereka, walaupun kita tidak setuju. Ketujuh, beri ruang untuk diam. Terkadang perasaan muncul lebih jelas dalam keheningan. Kedelapan, ingat bahwa dipahami bukan tujuan instan. Ini proses yang butuh kesabaran. Kesembilan, praktikan empati dengan tindakan kecil, senyuman, anggukan, atau pertanyaan sederhana. 10. Refleksi di akhir hari, catat momen di mana kita merasa didengar dan memahami orang lain. Dengan langkah-langkah ini, pengertian tidak lagi abstrak, tapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya ada seorang teman yang baru kehilangan pekerjaannya. Alih-alih berkata, "Tenang saja, nanti dapat yang lebih baik," kita cukup mengatakan, "Aku tahu ini berat, aku ada untukmu." Teman kita akan merasa didengar dan diterima. Atau ketika pasangan pulang dengan wajah murung, kita bisa duduk bersama tanpa bicara panjang, sambil berkata, "Aku di sini kalau kamu mau cerita." Kadang kehadiran tanpa kata-kata sudah lebih berarti daripada saran panjang lebar. Bahkan anak kecil yang baru mengalami perpisahan kecil dengan teman sekelas akan lebih tenang ketika orang tua hanya mendengarkan, bukan menasehati. Cerita nyata ini menunjukkan bahwa pengertian adalah tindakan sederhana yang sangat mendalam. Seringkali, kita ingin membantu terlalu cepat dengan memberi saran. Padahal ini bisa membuat orang merasa tidak dimengerti. Kesalahan lain adalah menganggap bahwa jika kita tidak bisa memperbaiki, maka kehadiran kita sia-sia. Banyak orang juga salah paham bahwa memahami berarti setuju. Sebenarnya memahami hanyalah hadir tanpa menghakimi. Terkadang kita menganggap orang yang diam tidak ingin didengar, padahal mereka hanya butuh waktu untuk mengekspresikan diri. Memaksakan kata-kata yang salah bisa membuat perasaan orang lain semakin tertutup. Kesalahan-kesalahan ini wajar,
tapi bisa diminimalisir dengan kesadaran dan latihan empati. Hari ini, pilih satu orang di sekitar kamu, dan dengarkan mereka selama 5-10 menit tanpa interupsi. Tahan dorongan untuk memberi saran. Setelah mereka selesai, ulangi apa yang mereka katakan dengan kata-kata sendiri, untuk menunjukkan bahwa kamu memahami. Catat perasaanmu setelah itu, apakah lebih dekat dengan orang tersebut? Apakah kamu merasa lebih tenang? Latihan ini bisa dilakukan setiap hari, mulai dari keluarga, teman, atau rekan kerja. Dengan praktik sederhana ini, memahami dan dipahami menjadi lebih nyata. Hari ini kita belajar bahwa kadang yang kita butuhkan hanyalah dipahami. Dipahami bukan berarti disetujui, tapi diterima dengan tulus. Kehadiran yang benar-benar mendengarkan bisa menyembuhkan luka yang tak terlihat. Memahami orang lain dimulai dengan memahami diri sendiri. Proses ini bukan instan, tapi setiap langkah kecil membuat hubungan lebih hangat dan kehidupan lebih ringan. Insight terbesar adalah, pengertian adalah bahasa hati yang bisa mengubah kesepian menjadi kedekatan. Cobalah mulai hari ini dengan menjadi pendengar yang hadir sepenuh hati. Pilih satu orang, satu percakapan, satu momen untuk benar-benar memahami. Rasakan perbedaannya, dan bagikan pengalaman ini dengan orang lain. Dunia akan lebih hangat jika kita semua belajar mendengar dengan hati. Terima kasih sudah menonton dan hadir di sini. Ingat, tidak ada yang salah dengan menginginkan dipahami, dan tidak ada yang terlalu kecil untuk didengar. Semoga setiap langkahmu ke depan dipenuhi pengertian, untuk diri sendiri dan orang di sekitarmu. Sampai jumpa di momen berikutnya, tetap lembut pada diri sendiri, tetap hadir untuk orang lain. Hati yang dipahami adalah hati yang ringan, dan kamu pantas merasakannya.